Nyasar saat badai. Prabowo ungkap kisah haru Presiden Singapura di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto membongkar sebuah cerita menarik yang menjadi bukti mengapa Indonesia sejak lama dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan penuh empati. Kisah itu datang langsung dari pengalaman seorang kepala negara asing yang pernah merasakan sendiri hangatnya sikap rakyat Indonesia, bahkan dalam kondisi serba kekurangan. Kisah itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam ceritanya, Presiden Singapura kala itu melakukan perjalanan backpacking bersama temannya di Sulawesi Selatan. Mereka bepergian dengan transportasi umum dan sempat tersesat saat hujan badai turun. Di tengah kebingungan, keduanya bertemu seorang anak kecil yang kemudian mengajak mereka singgah ke rumah keluarganya di sebuah perkampungan kecil. Prabowo mengatakan, Presiden Singapura tersebut mengaku sangat terkesan karena keluarga yang ditemuinya hidup dalam keterbatasan. Meski hanya memiliki makanan sederhana berupa nasi dan pisang, keluarga itu tetap mempersilakan tamunya makan lebih dulu. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya, backpacking. Jadi naik bus, numpang. Satu saat di tengah sawah hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah. Diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya. Dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu. Kami diajak duduk, mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak, ibu, 2 anak, 2 tamu. Satu apa itu? Satu tampang beras, nasi, dengan pisang. Itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita. Saya mengalami sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita hormati semua pendahulu, tapi kita harus faham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup. Sekarang para ahli ekonomi, ya, ada istilah desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan sebagainya. Dan kita ini kadang-kadang takut bicara apa adanya. Nggak mau kita mengakui. Kita nggak mau bilang miskin, nggak enak. Prasejahtera. Miskin kasihan kita, tapi nggak enak kita, ya kan? Prasejahtera. Habis itu ada istilah lagi, apa itu? Bahasa Inggrisnya, the aspiring middle class.
Jadi orang yang berusaha naik ke middle class, dia berusaha naik, berarti dia belum sampai kan? Berarti dia bukan kelas menengah. Kalau dia nggak kelas menengah, dia kelas apa? Ya. Tapi dia aspiring middle class. Ini BPS, pinter juga kalian cari istilah-istilah itu. Tapi saya mengerti, saudara tidak mau turunkan moral bangsa Indonesia. Habis itu the aspiring middle class. Habis itu ada yang rentan miskin. Gimana rentan miskin? Gimana? Iya kan? Rentan miskin. Habis itu miskin, baru sangat miskin. Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama-sama, semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun, kita harus bersatu, kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh mengatakan, aduh, apa bisa, apa mampu. Karena di sini banyak kelompok. Ada kelompok-kelompok, apa bisa, apa mampu. Selalu menimbulkan keraguan-raguan. Ini orang Indonesia atau orang apa ini? Saya bingung. Ini wartawan masih ada ya? Nyasar saat badai. Prabowo ungkap kisah haru Presiden Singapura di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto membongkar sebuah cerita menarik yang menjadi bukti mengapa Indonesia sejak lama dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan penuh empati. Kisah itu datang langsung dari pengalaman seorang kepala negara asing yang pernah merasakan sendiri hangatnya sikap rakyat Indonesia, bahkan dalam kondisi serba kekurangan. Kisah itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam ceritanya, Presiden Singapura kala itu melakukan perjalanan backpacking bersama temannya di Sulawesi Selatan. Mereka bepergian dengan transportasi umum dan sempat tersesat saat hujan badai turun. Di tengah kebingungan, keduanya bertemu seorang anak kecil yang kemudian mengajak mereka singgah ke rumah keluarganya di sebuah perkampungan kecil. Prabowo mengatakan, Presiden Singapura tersebut mengaku sangat terkesan karena keluarga yang ditemuinya hidup dalam keterbatasan. Meski hanya memiliki makanan sederhana berupa nasi dan pisang, keluarga itu tetap mempersilakan tamunya makan lebih dulu. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya? Backpacking. Jadi naik bus, numpang. Suatu saat di tengah sawah, hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, Dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah. Diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya. Dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu. Kami diajak duduk, mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak, ibu, 2 anak, 2 tamu. Satu apa itu? Satu tampang beras, nasi, dengan pisang. Itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita.
Saya mengalami sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita hormati semua pendahulu, tapi kita harus faham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup. Sekarang para ahli ekonomi, ya, ada istilah desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan sebagainya. Dan kita ini kadang-kadang takut bicara apa adanya. Nggak mau kita mengakui. Kita nggak mau bilang miskin, nggak enak. Prasejahtera. Miskin kasihan kita, tapi nggak enak kita, ya kan? Prasejahtera. Habis itu ada istilah lagi, apa itu? Bahasa Inggrisnya, the aspiring middle class. Jadi orang yang berusaha naik ke middle class. Dia berusaha naik, berarti dia belum sampai kan? Berarti dia bukan kelas menengah. Kalau dia nggak kelas menengah, dia kelas apa? Ya. Tapi dia aspiring middle class. Ini BPS pinter juga kalian cari istilah-istilah itu. Tapi saya mengerti, saudara tidak mau turunkan moral bangsa Indonesia. Habis itu the aspiring middle class. Habis itu ada yang rentan miskin. Gimana rentan miskin? Gimana? Iya kan? Rentan miskin. Habis itu miskin, baru sangat miskin. Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama-sama, semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun, kita harus bersatu. Kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh mengatakan, aduh, apa bisa, apa mampu. Karena di sini banyak kelompok. Ada kelompok-kelompok, apa bisa, apa mampu. Selalu menimbulkan keraguan-raguan. Ini orang Indonesia atau orang apa ini? Saya bingung. Ini wartawan masih ada ya? Nyasar saat badai. Prabowo ungkap kisah haru Presiden Singapura di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto membongkar sebuah cerita menarik yang menjadi bukti mengapa Indonesia sejak lama dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan penuh empati. Kisah itu datang langsung dari pengalaman seorang kepala negara asing yang pernah merasakan sendiri hangatnya sikap rakyat Indonesia, bahkan dalam kondisi serba kekurangan. Kisah itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam ceritanya, Presiden Singapura kala itu melakukan perjalanan backpacking bersama temannya di Sulawesi Selatan. Mereka bepergian dengan transportasi umum dan sempat tersesat saat hujan badai turun. Di tengah kebingungan, keduanya bertemu seorang anak kecil yang kemudian mengajak mereka singgah ke rumah keluarganya di sebuah perkampungan kecil. Prabowo mengatakan, Presiden Singapura tersebut mengaku sangat terkesan karena keluarga yang ditemuinya hidup dalam keterbatasan.
Meski hanya memiliki makanan sederhana berupa nasi dan pisang, keluarga itu tetap mempersilakan tamunya makan lebih dulu. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya? Backpacking. Jadi naik bus, numpang. Satu saat di tengah sawah, hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, Dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah. Diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya. Dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu. Kami diajak duduk, mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak, ibu, 2 anak, 2 tamu. Satu apa itu? Satu tampang beras, nasi dengan pisang. Itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita. Saya mengalami sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita hormati semua pendahulu, tapi kita harus faham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup. Sekarang para ahli ekonomi, ya, ada istilah desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan sebagainya. Dan kita ini kadang-kadang takut bicara apa adanya. Nggak mau kita mengakui. Kita nggak mau bilang miskin, nggak enak. Prasejahtera. Miskin kasihan kita, tapi nggak enak kita, ya kan? Prasejahtera. Habis itu ada istilah lagi, apa itu? Bahasa Inggrisnya, the aspiring middle class. Jadi orang yang berusaha naik ke middle class. Dia berusaha naik, berarti dia belum sampai kan? Berarti dia bukan kelas menengah. Kalau dia nggak kelas menengah, dia kelas apa? Ya. Tapi dia aspiring middle class. Ini BPS. Pinter juga kalian cari istilah-istilah itu. Tapi saya mengerti, saudara tidak mau turunkan moral bangsa Indonesia. Habis itu the aspiring middle class. Habis itu ada yang rentan miskin. Gimana rentan miskin? Gimana? Iya kan? Rentan miskin. Habis itu miskin, baru sangat miskin. Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama-sama, semua unsur, semua tingkatan,
semua latar belakang, semua partai manapun, kita harus bersatu, kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh mengatakan, aduh, apa bisa, apa mampu. Karena di sini banyak kelompok. Ada kelompok-kelompok, apa bisa, apa mampu. Selalu menimbulkan keraguan-raguan. Ini orang Indonesia atau orang apa ini? Saya bingung. Ini, wartawan masih ada ya? Nyasar saat badai. Prabowo ungkap kisah haru Presiden Singapura di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto membongkar sebuah cerita menarik yang menjadi bukti mengapa Indonesia sejak lama dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan penuh empati. Kisah itu datang langsung dari pengalaman seorang kepala negara asing yang pernah merasakan sendiri hangatnya sikap rakyat Indonesia, bahkan dalam kondisi serba kekurangan. Kisah itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam ceritanya, Presiden Singapura kala itu melakukan perjalanan backpacking bersama temannya di Sulawesi Selatan. Mereka bepergian dengan transportasi umum dan sempat tersesat saat hujan badai turun. Di tengah kebingungan, keduanya bertemu seorang anak kecil yang kemudian mengajak mereka singgah ke rumah keluarganya di sebuah perkampungan kecil. Prabowo mengatakan, Presiden Singapura tersebut mengaku sangat terkesan karena keluarga yang ditemuinya hidup dalam keterbatasan. Meski hanya memiliki makanan sederhana berupa nasi dan pisang, keluarga itu tetap mempersilakan tamunya makan lebih dulu. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya? Backpacking. Jadi naik bus, numpang. Satu saat di tengah sawah, hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah. Diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya. Dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu. Kami diajak duduk, mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak, ibu, 2 anak, 2 tamu. Satu apa itu? Satu tampang beras, nasi, dengan pisang. Itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita. Saya mengalami sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita hormati semua pendahulu, tapi kita harus faham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup. Sekarang para ahli ekonomi, ya, ada istilah desil 1,
desil 2, desil 3, desil 4 dan sebagainya. Dan kita ini kadang-kadang takut bicara apa adanya. Nggak mau kita mengakui. Kita nggak mau bilang miskin, nggak enak. Prasejahtera. Miskin kasihan kita, tapi nggak enak kita, ya kan? Prasejahtera. Habis itu ada istilah lagi, apa itu? Bahasa Inggrisnya, the aspiring middle class. Jadi orang yang berusaha naik ke middle class. Dia berusaha naik, berarti dia belum sampai kan? Berarti dia bukan kelas menengah. Kalau dia nggak kelas menengah, dia kelas apa? Ya. Tapi dia aspiring middle class. Ini BPS. Pinter juga kalian cari istilah-istilah itu. Tapi saya mengerti, saudara tidak mau turunkan moral bangsa Indonesia. Habis itu the aspiring middle class. Habis itu ada yang rentan miskin. Gimana rentan miskin? Gimana? Iya kan? Rentan miskin. Habis itu miskin, baru sangat miskin. Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama-sama, semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun, kita harus bersatu, kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh mengatakan, aduh, apa bisa, apa mampu. Karena di sini banyak kelompok. Ada kelompok-kelompok, apa bisa, apa mampu. Selalu menimbulkan keraguan-raguan. Ini orang Indonesia atau orang apa ini? Saya bingung. Ini wartawan masih ada ya? Nyasar saat badai. Prabowo ungkap kisah haru Presiden Singapura di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto membongkar sebuah cerita menarik yang menjadi bukti mengapa Indonesia sejak lama dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan penuh empati. Kisah itu datang langsung dari pengalaman seorang kepala negara asing yang pernah merasakan sendiri hangatnya sikap rakyat Indonesia, bahkan dalam kondisi serba kekurangan. Kisah itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam ceritanya, Presiden Singapura kala itu melakukan perjalanan backpacking bersama temannya di Sulawesi Selatan. Mereka bepergian dengan transportasi umum dan sempat tersesat saat hujan badai turun. Di tengah kebingungan, keduanya bertemu seorang anak kecil yang kemudian mengajak mereka singgah ke rumah keluarganya di sebuah perkampungan kecil. Prabowo mengatakan, Presiden Singapura tersebut mengaku sangat terkesan karena keluarga yang ditemuinya hidup dalam keterbatasan. Meski hanya memiliki makanan sederhana berupa nasi dan pisang, keluarga itu tetap mempersilakan tamunya makan lebih dulu. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya, backpacking. Jadi naik bus, numpang. Suatu saat di tengah sawah hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah. Diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya. Dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu. Kami diajak duduk,
Mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak, ibu, 2 anak, 2 tamu. Satu apa itu? Satu tampang beras, nasi dengan pisang. Itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita. Saya mengalami sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita hormati semua pendahulu, tapi kita harus faham bahwa kita masih menghadapi kesulitan. Kita masih menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi kekurangan. Kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup. Sekarang para ahli ekonomi, ya, ada istilah desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan sebagainya. Dan kita ini kadang-kadang takut bicara apa adanya. Nggak mau kita mengakui. Kita nggak mau bilang miskin, nggak enak. Prasejahtera. Miskin kasihan kita, tapi nggak enak kita, ya kan? Prasejahtera. Habis itu ada istilah lagi, apa itu? Bahasa Inggrisnya, the aspiring middle class. Jadi orang yang berusaha naik ke middle class. Dia berusaha naik, berarti dia belum sampai kan? Berarti dia bukan kelas menengah. Kalau dia nggak kelas menengah, dia kelas apa? Ya. Tapi dia aspiring middle class. Ini BPS. Pinter juga kalian cari istilah-istilah itu. Tapi saya mengerti, saudara tidak mau turunkan moral bangsa Indonesia. Habis itu the aspiring middle class. Habis itu ada yang rentan miskin. Gimana rentan miskin? Gimana? Iya kan? Rentan miskin. Habis itu miskin, baru sangat miskin. Saudara-saudara, kita harus berjuang bersama-sama, semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun, kita harus bersatu. Kita harus berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh mengatakan, aduh, apa bisa, apa mampu. Karena di sini banyak kelompok. Ada kelompok-kelompok, apa bisa, apa mampu. Selalu menimbulkan keraguan-raguan. Ini orang Indonesia atau orang apa ini? Saya bingung. Ini wartawan masih ada ya? Nyasar saat badai. Prabowo ungkap kisah haru Presiden Singapura di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto membongkar sebuah cerita menarik yang menjadi bukti mengapa Indonesia sejak lama dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan penuh empati. Kisah itu datang langsung dari pengalaman seorang kepala negara asing yang pernah merasakan sendiri hangatnya sikap rakyat Indonesia, bahkan dalam kondisi serba kekurangan.
Kisah itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026. Dalam ceritanya, Presiden Singapura kala itu melakukan perjalanan backpacking bersama temannya di Sulawesi Selatan. Mereka bepergian dengan transportasi umum dan sempat tersesat saat hujan badai turun. Di tengah kebingungan, keduanya bertemu seorang anak kecil yang kemudian mengajak mereka singgah ke rumah keluarganya di sebuah perkampungan kecil. Prabowo mengatakan, Presiden Singapura tersebut mengaku sangat terkesan karena keluarga yang ditemuinya hidup dalam keterbatasan. Meski hanya memiliki makanan sederhana berupa nasi dan pisang, keluarga itu tetap mempersilakan tamunya makan lebih dulu. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya? Backpacking. Jadi naik bus, numpang. Satu saat di tengah sawah, hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah. Diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya. Dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu. Kami diajak duduk, mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak, ibu, 2 anak, 2 tamu. Satu apa itu? Satu tampang